tes. Dikawitan ya Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara diseminasi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Emma Rahmawati SPD. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan pada Nabi Muhammad SAW, keluarganya serta kita semua. Mari kita memulai acara diseminasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Emma Rahmawati SPD untuk menyampaikan seminasinya. Kepada yang terhormat disilahkan. Ya, terima kasih Bu Rini. Tapi sebelumnya saya lupa ya menginformasikan. Sebelum saya menginformasikan tentang diseminasi budaya positif, saya mohon kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menjadi keynote speaker atau memberikan prakatanya dalam acara ini untuk memberikan semangat kepada kita semuanya tentunya ya. Ya, kami persilahkan kepada Ibu Aji Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Pada hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif untuk mendukung kegiatan pembelajaran Ibu Emma Rahmawati, guru SD Negeri Panglayungan yang sekarang sedang menempuh pelatihan calon guru penggerak. Syukur tiada terhingga di sekolah kita ada yang mewakili sebagai calon guru penggerak, dan semoga perjalanan ini oleh kita didukung tentunya, dan saat ini adalah bukti bahwa kita semua mendukung akan tugas-tugas Bu Emma dan Bu Emma bisa melaksanakan tugas dengan baik dan lancar. Saat ini materi yang akan dibahas oleh Bu Emma tentang budaya positif itu kan ya Bu Emma ya. Budaya positif hanya mungkin perlu Bapak Ibu ketahui apa itu budaya positif di sekolah yang berhubungan dengan peserta didik. Kita selalu menyebutnya pembiasaan-pembiasaan, baik yang terstruktur ataupun yang spontan. Seperti apa budaya positif itu? Nah, ini adalah pembiasaan untuk menumbuh kembangkan karakter siswa. Sangat berhubungan dengan P5, sangat berhubungan dengan kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka. Pembiasaan-pembiasaan yang biasa dilakukan kita untuk mendukung pada peserta didik, untuk membangun karakter peserta didik, diantaranya mungkin Bapak Ibu tahu kita selalu membimbing anak untuk berbaris sebelum masuk, kemudian berdoa sebelum belajar, membimbing anak untuk membuang sampah pada tempatnya, mengantri, budaya antri itu kan budaya positif. Kemudian saling membantu, silih asa, silih asi, silih asuh, itu adalah falsafah orang Sunda, orang Jawa Barat. Kemudian selalu bertanggung jawab untuk melakukan, atau selalu setiap perlakuan kita harus bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kita selalu mendukung peserta didik menjadi orang yang bertanggung jawab, selalu sopan, berbicara sesuai dengan etika dan norma, dan banyak lagi. Lebih dari 30 karakter siswa yang harus ditumbuh kembangkan dengan tentunya motivasi dari kita sebagai guru di kelasnya masing-masing. Nah, itu yang disebut dengan budaya positif. Untuk
mencapai atau untuk mengimplementasikan, merealisasikan hal-hal tersebut tentunya harus didukung oleh guru-guru yang berkarakter baik, yang mempunyai nilai-nilai budaya positif. Jadi guru yang memiliki budaya positif tinggi akan lebih mencapai ke tingkat keberhasilan bagi siswa dalam pencapaian untuk membangun karakter siswa. Nah itu ya. Seperti itu barangkali. Nah sekarang kebetulan sesuai materi-materi yang desiminasi yang akan Bu Emma bahas sekarang ini sangat sesuai dengan visi misi kita, kemudian dengan kurikulum kita, implementasi kurikulum Merdeka, kemudian dengan program P5 juga. Nah oleh sebab itu terima kasih Ibu Emma. Ini adalah program yang sangat luar biasa. Bu Emma menjadi tuturus ya. Semoga di saat-saat berikutnya ada guru penggerak-penggerak lain yang bisa mengikuti jejak Bu Emma. Semoga Bu Emma bisa bekerja dengan lancar, dengan baik, walaupun dengan segala macam kondisi kita sambil mengajar, sambil menjadi ibu rumah tangga. Tetapi insya Allah semua akan berjalan baik-baik saja. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih juga untuk semua sahabat-sahabat, saudara-saudara, guru-guru SD Panglayungan yang telah mendukung penuh terhadap Bu Emma. Dan jika ada hal-hal berikutnya, ini tentu akan banyak manfaatnya buat kita semua. Walaupun yang bergeraknya Bu Emma sendiri, tapi Bu Emma sudah bisa menggerakkan kami semua untuk mengambil hikmah dari pelajaran yang sekarang kita lakukan bersama. Itu barangkali, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya langsung saya Bu Rini ya. Ya silakan Bunda langsung. Ya siap. Sebentar. Dicek dulu ya, ada ininya, screennya. Sudah tampil? Ada Bun. Ada. Baik. Saya Walia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Nah, kita semua insya Allah menjadi Bapak Ibu guru hebat ya untuk anak-anak kita, dimulai dengan tergerak, bergerak, dan kemudian nantinya akan menggerakkan kepada yang lain untuk budaya-budaya positif. Dan hari ini alhamdulillah saya dibantu oleh Ibu Kepala dengan rekan-rekan guru semua untuk menyampaikan diseminasi praktik baik, di mana ini adalah termasuk modul 1.4 tentang budaya positif. Dan ini adalah kesepakatan diseminasi kita ya. Boleh menonaktifkan kamera jika memang sedang ada keperluan atau ada gangguan sinyal, di mute ketika tidak sedang berbicara, dan diharapkan kita dinamis dalam kegiatan diseminasi ini, mencatat hal-hal penting, kemudian raise hand jika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Tepat waktu, alhamdulillah tadi kita tepat waktu ya, dan insya Allah selesainya juga tepat waktu. Kemudian kita menggunakan hati dan pikiran kita dalam melaksanakan kegiatan ini, dan nanti kalau ada sesuatu juga bisa di kolom chat ya. Untuk daftar hadir tadi sudah saya share di grup SD Panglayungan. Kemudian ini susunan acaranya, tadi pembukaan sudah oleh Ibu Rini, terima kasih. Kemudian prakata dari kepala sekolah, nanti dilanjut oleh saya diseminasi, saya sebagai CGP, kemudian nanti doa Bu Rini, setelah saya kemudian tutup. Untuk semangat kita, tes dulu ya. Tepuk semangatnya yang dang ding ding dung dung, siap? Siap. Ya, tepuk semangat dang ding ding.
dung dung dung, dan 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 dan, ding 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 ding, dung 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 dung, semangat. Ya, terima kasih. Sebelumnya kita explain dulu biar lebih semangat lagi. Cluenya adalah huruf terakhir menjadi huruf awal ya. Bisa dari makanan atau dari minuman. Saya awali dulu ya. Misalnya saya mempunyai cendol diberikan kepada Ibu Siti. Silakan nanti Bu Siti mau memberikan apa kepada yang lain. Cendol berarti huruf apa nanti yang menjadi awal? Cendol. Jadi saya akan ngasih ke Bunita cherry. Huruf akhir menjadi huruf awal. Oh, L ya berarti. Pandak. Oh, jadi Bun, huruf akhir dijadikan huruf awal. Iya, betul. Cluenya Bebas tapi bukan ada makanan huruf doang akhir ya, Bun. menjadi huruf awal. Makanan atau minuman, Bu? Oh, makan atau minum. L ya. L. Lollipop, lollipop. Lollipop. Mau diberikan kepada siapa, Bu Sit? Bunita. Oke, Bunita. Apa sih lah makanannya? Lollipop. Diberikan kepada Bunita. Berarti A ya. Oh, jadi nu makanannya yang akhirnya. Peyem saya berikan kepada Bu Gaga. Saya akan memberikan makaroni nggak pedas kepada Ibu Iis. Jadi apa tuh? Cluenya makaroni nggak pedas jadi S mungkin ya. Ke Ibu Dena. Makaroni aja, makaroni I aja. I beneran I aja. Ikan. Iya, bisa. Iya, nah gangguan. Saya akan memberikan ikan kepada Ibu Haji Eli. Oke, Bu Dena, terima kasih. Saya akan memberikan juga nanas kepada Ibu Dani. Pak Dani, halo. Sesama suku nu abi mah Minta bergabung. nyongkon bergabung lah kanu Bu Ema. Oh, Kak Bu Melinda. Nanas. Halo, Bu Melinda. Saya akan memberikan susu rasa coklat kepada Ibu Reski. Oke. Sudah, Bu Reski? Berarti susu Bu Reski. coklat. T dari T. Bu Reski ada? Bu Reski, halo. Terputus kah? Halo? Oke, ya kita cukupkan saja dulu ya untuk ice breaking-nya. Sudah mulai panas semuanya? Sudah. Nah, kita mulai ya ke budaya positif. Yang akan kita bahas ada 6 materi, yaitu tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Ada yang tahu? Silakan. Ada yang tahu
itu pembiasaan baik, Bun. Membentuk itu, Bun, Pembiasaan baik, membentuk oke. sikap mandiri, membentuk sikap mandiri. Sikap mandiri, ya. Ada lagi yang lain? Boleh raise hand ya. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, disiplin positif itu mengarah kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, ya. Kemudian disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nih, ada di tulisan merah. Kira-kira nilai kebajikan itu apa? Ada Nilai-nilai kebaikan. nilai-nilai kebaikan, ya. Apa saja lah contohnya? Contoh berperilaku baik, contoh mengajarkan apabila ketemu guru harus mengucapkan salam. Betul sekali. Sopan santun. Nah, ini bisa dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila yang 6, ya. Misalnya tentang sopan santun, itu terkaitnya nanti dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kemandirian juga, ya. Kemudian tentang gotong royong, itu kerjasama, dan berkebinekaan global, misalnya tentang menghargai. Bentar ya. Ada sebentar. Oke. Untuk selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi bebas, ya. Sebentar. Izin sebentar. Bentar ya, ada sedikit gangguan teknis nih. Ini kalau itu enggak ya, tadi coba di sini aja. Siap. Dan ini contoh-contoh kata-kata dari nilai-nilai kebajikan. Misalnya toleransi, ada rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, dan lain-lain, ya. Nah, kemudian kita kembali yang kedua pembahasannya, yaitu motivasi perilaku manusia. Apa motivasi Anda datang ke sekolah lebih awal? Silahkan. Ada yang berkomentar, datang ke sekolah misalnya menjadi 6:30 yang harusnya jam 7. Motivasi apa yang ada ketika Anda ke sekolah lebih awal? Supaya lebih tenang. Kalau Supaya rusuh lebih tenang. Oke. Bu Rini, terima kasih. Ada lagi yang lain? suatu bentuk tanggung jawab. Suatu bentuk tanggung jawab. Kemudian ada lagi? Nah, kalau tidak ada, kita simak yang ini, ya. Teori motivasi perilaku manusia itu sebetulnya ada 3, ya. Jadi manusia melakukan sesuatu itu berdasarkan satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Misalnya karena takut dihukum oleh Bu Haji Eli gitu, ya, atau oleh kepala dinas gitu, ya.
Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, berarti ini merupakan mengharapkan penghargaan. Ini termasuk motivasi eksternal juga. Nah, tadi yang ibu-ibu jawab itu adalah untuk tanggung jawab, katanya untuk tenang, berarti bagus ya, karena ini sudah berada di motivasi internal, yaitu mengarahnya nanti ke tujuan disiplin positif, di mana melakukan sesuatu itu karena saya ingin menjadi orang yang seperti apa gitu. Jadi dalam bentuk tanggung jawab ya. Selanjutnya kita ke pembahasan ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas atau sekolah. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal tadi ya, yang nilai-nilai kebajikan yang mudah diingat dan dipahami, serta harus diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah setelah disepakati bersama. Kira-kira di sekolah kita sudah melaksanakan keyakinan kelas atau sekolah? Halo? Adakah? Sudah ada ibu-ibu? Keyakinan kelas yang selama ini ada apa? Kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas atau lebih dikenal dulu mah dengan peraturan ya, peraturan sekolah atau tata tertib kelas. Tuh, ya. Sekarang disebutnya keyakinan kelas. Ini kemarin yang contoh di kelas 1 ya. Saya menerapkan beberapa keyakinan kelas yang mudah-mudahan ini bisa menjadi cikal bakal perubahan buat anak-anak yang baru masuk ini menjadi lebih baik ke depannya. Di situ ada senyum, salam, sapa, sopan santun. Diharapkan mereka akan menjalankan 5S ya di setiap harinya dan akan menjadi karakter mereka selanjutnya. Kemudian ada bahagia karena mereka sebagai anak-anak, sebagai murid itu hanya dituntut untuk bahagia gitu ya. Kemudian ada selanjutnya saling menghargai, berdoa, kemudian fokus belajar, dan yang terakhir itu ada 7 ya, ini ada disiplin, kemudian menjaga kebersihan. Nah, ini dibuat dengan permainan keyakinannya kalau kelas 1 ya, karena memang kelas 1 kan dunianya dunia bermain. Jadi mereka ditugaskan untuk menempelkan gambar sesuai dengan kata-kata yang dijadikan keyakinan kelas. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas 1 ya. Nah, kalau ini untuk ditempel di kelasnya sudah berupa gambar seperti ini. Ini nanti bisa dicontoh oleh kelas-kelas yang lain mungkin ya. Karena kalau dulu kan peraturan gitu ya. Jadi sifatnya itu memang mengatur harus seperti itu gitu ya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pertanyaannya nanti bisa lebih spesifik nih, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, ketika kita menggunakan helm, jangan karena ada aturan harus menggunakan helm, tapi harus ada keyakinan bahwa itu adalah sebuah kebutuhan kita, sebuah tanggung jawab kita atas diri supaya selamat, supaya ada ketika ada sesuatu kejadian bisa diminimalisir risikonya gitu ya. Mengapa membuang sampah pada tempatnya? Jangan dijadikan aturan, tapi dijadikan keyakinan bahwa itu adalah suatu kebaikan untuk kita yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab
supaya tempat kita bersih, sehat gitu ya. Jadi dihubungkannya dengan keyakinan, bukan peraturan. Sampai sini jelas? Ibu-ibu, bapak-bapak, tentang peraturan dan keyakinan kelas ya. Jadi bisa diubah kalimatnya, bukan peraturan atau bukan tata tertib sekarang, tapi berdasarkan keyakinan kelas. Ya, jadi nanti disepakati dengan anak-anak bahwa ini loh keyakinan kelas kita yang harus dilaksanakan dan akan menjadi kebaikan bagi kita ya, termasuk gurunya juga melaksanakan keyakinan kelas tersebut karena guru yang memberikan contoh ya. Nah, seperti ini ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya kan berarti mengajarkan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Coba Pak Dani yang keempat tolong dibacakan peraturannya. Ada Pak Dani atau Bu Siti atau siapa? Mana di? Ya. Ibu Abi ngiring di anu Bu Dena. Oh iya, nggak apa-apa. Silahkan. Yang keempat. Oh, Pak opat Dani. Ibu dilarang Ya. melakukan kekerasan, Bu. Ya, itu untuk peraturannya. Berarti untuk keyakinannya. Keyakinannya keselamatan menghormati orang. Nah, gitu ya. Jadi yakinkan bahwa dilarang melakukan kekerasan itu untuk keselamatan, juga untuk menghormati orang lain. Bisa dilanjut mungkin Bu Dena, karena itu dari Bu Dena yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu dilarang menggunakan narkoba. Tuh. Berarti keyakinan kelasnya ini berkaitan dengan kesehatan. Tuh. Bu Gaga boleh selanjutnya. Maaf ya, ini biar ada TikTok gitu ya, biar tidak dari saya, biar tidak satu arah. Bergantian atau menunggu giliran. Yang itu mengenai menghormati orang lain dan belajar kesabaran. Betul. Bu Nita. Untuk yang selanjutnya peraturan mengenai menggunakan masker, gunakan masker. Nah, untuk keyakinannya ini berhubungan dengan kesehatan, keselamatan dan kepedulian. Betul. Selanjutnya Bu Reski tadi tidak ada suaranya ya? Sekarang sudah ada kah? Bu Reski tidak ada? Bu Res, Coba ada Bu Siti suaranya. aja, Bu Siti yang terakhir. Mohon maaf Bu, saya ikut di Bu Dena. Oh, siap. Bu HP-nya Siti, tadi siap. yang Terima kasih Bu Res. peraturan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan, keamanan dan kepedulian. Ya, betul. Nah, perbedaan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas itu skupnya hanya di kelas saja. Untuk keyakinan sekolah nanti bisa keyakinan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 digabungkan dan itu menjadi keyakinan sekolah gitu ya. Nanti ini bisa direalisasikan karena sangat mudah sekali ya. Setiap kelas mengumpulkan keyakinan kelasnya masing-masing, kemudian itu disepakati, ditempel di kelas dan dilaksanakan, dan nanti bisa dikumpulkan untuk menjadi keyakinan sekolah. Siap ibu-ibu, bapak-bapak? Siap. Iya, alhamdulillah ya. Semuanya semangat, siap. Untuk selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5 ya. 1 bertahan hidup,
2 kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan kelima adalah penguasaan. Apa saja yang termasuk kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan gitu ya. Berarti tentang makan, minum, kesehatan, nah itu bersifat fisiologis. Kemudian yang biologisnya bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup ya. Tentunya kita akan selalu berusaha untuk bertahan hidup ya, termasuk bereproduksi gitu ya. Kemudian yang terakhir komponen psikologis, yaitu kebutuhan meliputi perasaan aman. Nah, termasuk ini di dalamnya anak-anak kita atau anak didik kita di sekolah ya. Mereka akan memiliki ini kebutuhan bertahan hidup. Entah itu dari fisiologisnya, biologisnya, atau psikologisnya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial ya. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Jadi si anak juga kan ada ingin memberi, diterima kasih sayang ya, tidak hanya menerima kasih sayang tapi juga memberi. Kemudian kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini mungkin tugas kita untuk memfasilitasi anak-anak ya, agar bisa anak-anak itu berkelompok dengan baik. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi itu biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya itu lebih tinggi juga ya. Lanjut, ada tentang penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, keterampilan, didengarkan, memiliki rasa harga diri. Kemudian kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Ya, jadi ya sekecil apapun sebetulnya kita tugasnya ya mengapresiasi gitu ya. Kemudian anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Ya. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ada ya tentunya anak yang seperti ini di kelas. Nah, nanti tugas kita seperti apa. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, ini biasanya ya yang mempunyai jiwa kepemimpinan di kelas. Selanjutnya tentang kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini biasanya ada di kelas 1 ya, Bu Rini. Jadi mereka bebas, mau seperti apa, pokoknya mereka kan ingin bebas aja gitu. Nah, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Manusia tidak berbeda, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, ini yang lebih bahayanya. Ketika ada seseorang melakukan bullying atau perundungan,
dia merasa senang dengan hal itu. Nah, ini menjadi tugas kita sebagai guru, menjadi PR karena dia melakukan itu atas berdasarkan senang gitu. Ketika melihat orang lain tersiksa, dia malah merasa senang. Nah, ini tentunya harus diperbaiki ya, psikologinya, jiwanya, dan butuh pendekatan khusus. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi dan memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Jadi, yang 5 kebutuhan dasar tadi itu harus terpenuhi ya, agar anak-anak bisa tumbuh dengan bahagia. Sebaliknya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mereka akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa. Nah, menurut Dr. William Glasser, psikiater asal Amerika, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan kita. Jadi, sebetulnya kita diajarkan ketika murid melakukan sesuatu, termasuk misalnya itu keburukan, dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan itu tugas kita untuk mengetahui apa yang sedang dia cari, kebutuhan dasar apa, entah kebebasankah, kesenangankah, atau apa yang dia cari dengan yang dia lakukan tersebut. Nah, yang kelima adalah tentang posisi kontrol. Posisi kontrol yaitu pendekatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola perilaku dan disiplin di kelas. Mari kita lihat posisi kontrolnya di sini ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, kira-kira silahkan sharing di forum ini. Kita itu kebanyakan berada di posisi mana sekarang? Sebagai penghukum kah? Pembuat rasa bersalah kah? Teman, pemantau, atau manajer? Yuk kita jujur. Kalau penghukum biasanya ketika anak melakukan kesalahan langsung menegur dengan nada tinggi, dengan marah, kemudian si murid juga akan merasa sangat disalahkan, bahkan mungkin nantinya akan menjadi dendam ya kepada gurunya. Kalau pembuat rasa bersalah itu lebih lembut suaranya, tapi murid itu akan merasa bersalah, akan merasa gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, nantinya kesananya akan menyangkal, berbohong si murid itu. Kemudian untuk sebagai teman, nada suaranya akrab, seperti teman, ramah, biasa. Murid hanya mau mendengar guru tertentu nantinya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kalau pemantau, nada suaranya datar, berbicara sesuai dengan catatan dan fakta, kemudian memberi konsekuensi, menyesuaikan bila diawasi. Kemudian kalau manajer, ini posisi yang paling baik dalam guru adalah dengan suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, kemudian guru membantu siswa untuk bertanggung jawab, mencari solusi atas masalah yang ada, kemudian menguatkan watak atau karakter. Coba kira-kira kita berada di mana sekarang biasanya kalau ada kasus-kasus di kelas atau di sekolah? Ibu, saya pilih aja ya. Ibu Gaga. Biasanya sebagai apa? Biasanya gimana siswanya ya Bun ya. Biasanya sih membuat dia merasa bersalah, jadi meminta maaf kepada temannya. Ya betul, yang umum biasanya gitu ya. Kita memang jarang misalnya dengan nada suara tinggi. Kita lebih lembut, tapi
kita membuat merasa bersalah gitu ya ke anaknya tersebut, rata-rata seperti itu ya. Termasuk saya juga itu yang harus diperbaiki. Kemudian kalau guru laki-laki, coba ada siapa di sini Pak Dani? Biasanya seperti apa kalau ada anak yang salah? Sharing aja ya. Biasanya. Iya Pak Dani? Pembuat rasa bersalah, Bun. Oh ya. Biasanya seperti apa? Contohnya, ketika anak melakukan kesalahan, misalnya ada yang memecahkan kaca misalnya karena main bola. Nah, seperti apa? Membuat rasa bersalahnya itu biasanya seperti apa? Kalau bermain bola, Bun, di lapang suka digenggereun ku abi itu. Nah, membuat rasa bersalahnya itu seperti apa ke anak? Pembuat kata bersalahnya, Bun. Ya. Pembuat kata bersalah. Mohon maaf. Ini, Bun, mohon maaf atas tadi Bapak menegur. Menegur, ya. Iya. Betul. Jadi pembuat rasa bersalah itu lebih ke kita itu seperti memelas ya, kayak begini. Misalnya Fabian misalnya ya. Fabian, kenapa kamu memecahkan kaca kantor? Kamu nggak kesian sama ibu? Nanti ibu dimarahi oleh ibu kepala sekolah. Nah, lebih ke jadi si anak teh, wah, jadi merasa bersalah karena kelakuan dia. Dia merasa bersalah menjadi sesuatu yang berdampak buruk bagi gurunya gitu ya. Nah, itu yang biasa kita lakukan di sekolah saat ini, dan mudah-mudahan ke depannya setelah tahu kita ilmunya itu bisa diperbaiki ya. Kemudian ada yang sebagai teman, teu naon misalkan gitu hungkul. Ada nggak guru yang seperti itu di kita? Ada yang posisi kontrolnya sebagai teman? Boleh dibuka speakernya kalau mau berbicara. Suka ada kalau sebagai teman Bu, yang murid hanya mau mendengar guru tertentu. Jadi suka ada yang hanya nurutnya itu ke wali kelasnya. Oh iya, betul. Nah, yang bagus itu tadi sebagai manajer ya. Yang sebagai manajer itu seperti apa nanti akan terlihat di berikutnya ya. Nah, ini ada saya kecewa sekali dengan kamu, ini pernyataan-pernyataannya. Ini adalah pembuat orang merasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kalau dengan kata-kata yang menjudge atau menghakimi seperti ini berarti adalah apa? Penghukum, Bun. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, bapak. Nah, ini teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti dia mengatakan sesuatu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Jadi menawarkan solusi kepada anak, dan nanti anak sendiri yang akan mencari solusi atas masalah yang dia lakukan gitu ya. Kamu selalu paling terakhir. Nah, ini adalah kata-kata dari seorang penghukum. Insya Allah ya, kalau untuk penghukum kita sudah tidak ada ya, insya Allah di sekolah. Tapi untuk pembuat orang merasa bersalah ini sepertinya zona kita saat ini, dan itu memang harus diperbaiki. Menjadi teman juga baik, tapi akan lebih baik lagi kalau bisa menjadi pemantau, dan akan lebih baik lagi jika
berperan sebagai manajer tentunya ya. Nah, kemudian yang terakhir ada tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kalau segitiga tahu lah ya segitiga. Restitusi itu sendiri apa? Ada yang tahu tentang restitusi? Atau baru mendengar kata restitusi? Baru mendengar, Bun. Baru mendengar, Ya, Bun. siap. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Bosen ya, tahun 2004. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kemudian kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, menawarkan, bukan memaksa. Keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ketujuh, berfokus pada karakter, bukan tindakan. Kedelapan, berfokus pada solusi. Ingat ya, berfokus pada solusi. Dan yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian, nah ini dia segitiga restitusi yang akan menjadi solusi bagi guru ketika ada masalah pada murid ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana ketika kita sedang menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan kepada anak yang melakukan kesalahan itu adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi si anak itu jangan dijudge, kamu mah. Nah, itu mungkin yang masih kita lakukan selama ini ya. Nah, sekarang harus diperbaiki. Kita berada di posisi manajer ya. Posisikan diri kita sebagai murid yang melakukan kesalahan, bahwa oke, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya tadi ada Pak Bian misalnya ya, pernah misalnya memecahkan kaca jendela di kantor misal ya. Nah, posisikan ini, setiap orang pasti melakukan kesalahan ya. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi si anak tidak dibikin tegang dulu, tapi dibikin bahwa oke, itu hal yang wajar gitu ya. Ini tentang menstabilkan identitas. Kemudian kita maju naik ke validasi tindakan yang salah. Seperti apa? Membenarkan tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, tadi kan ya, kita sudah belajar tentang motivasi kebutuhan manusia juga ya. Nah, ini bisa dijadikan kalimat oleh kita kepada anak-anak. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Nanti kita tahu dasarnya, karena saya memang senang melakukan itu misalnya. Berarti itu mah sudah harus berhubungan mungkin ke ranah kejiwaannya ya, yang harus kita perbaiki juga. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya, karena tadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya Pak, misalnya kata Pak Biante, saya menendangnya terlalu keras karena memang ingin menggolkan bola misalnya ya. Terus nanti Pak Dani boleh tanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, misalnya, oh iya Pak, ada, sebetulnya saya juga bisa selamat misalnya tidak sampai memecahkan kaca kalau saya mainnya tidak di lapang depan kantor misalnya. Kalau saya bermainnya di lapangan sepak bola misalnya ya. Kemudian tanya, karena kita sudah
ada keyakinan kelas yang dibuat, misalnya ya, keyakinan kelas apa yang telah disepakati tadi ya? Dia sudah melanggar kesepakatan apa? Misalnya, kalau tentang kesepakatan kelas tentang ini apa misalnya? Bisa dihubungkan dengan apa keyakinan kelasnya? Kalau misalnya tadi kasus yang memecahkan kaca. Menghargai kah? Menghargai. Iya, misalnya keyakinan kelasnya apa, nanti sepakati apa yang sudah dia langgar. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sebetulnya, ya? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nanti dia akan menjawab sesuai dengan keinginannya, kemudian dia juga berdasarkan keyakinan kelas yang sudah dia langgar akan memperbaikinya dan kedepannya tidak akan dilanjut kesalahannya atau tidak akan terulang kesalahan yang sama. Nah, di sini saya memberikan contoh, ada contoh segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Kebetulan waktu itu kasus di kelas 1 ada Tanisa memukul temannya Hasna sampai berdarah hidungnya karena tidak terima diejek sebagai pacar Devanka katanya ya. Nah, coba kita lihat. Videonya tidak terbuka ya, ini coba di terdengar suaranya? Jelas suara videonya? Tidak terdengar, Bun. Tidak terdengar? Ada suaranya. Sebentar. Sekarang kedengaran? Belum ada, Bun. Oh, sebentar ya. Belum juga, Burin? Belum. Belum ada suaranya, Bun. Bentar, kenapa ya? Sebentar. Saya ulangi lagi ya, bentar. Sebentar ya, kendala teknis. Sebentar. Ini kan udah dimasuk PowerPoint ya, bentar. Sebentar ya, sebentar. Itu di PowerPoint. Nah. Masih belum kedengaran ya? Belum, Bun. Sebentar, sebentar. Mau dia pasien racun. Terima kasih. Racun cinta. Masih belum ya? Suaranya? Belum. Tidak apa-apa ya. Mohon maaf mungkin karena ada ini nih kendala teknis.
Bentar, saya coba lagi sebentar. Masih ya, belum ya? Nggak apa-apa, dilihat aja videonya dulu ya. Ya, Bun. Iya. Ya, kalau terdengar tadi suaranya itu sebetulnya backsoundnya ada suara Bu Melinda lagi ketawa-ketawa itu di ruangan sebelahnya. Ada yang lagi ngobrol juga ya. Nah, tadi di video ini saya bertanya kepada Tanisha kenapa melakukan hal itu. Kemudian dia jawab katanya dia tidak suka ketika diejek oleh teman-temannya. Kemudian kenapa dia memukul gitu ya? Karena dia tidak terima gitu ketika diejek sebagai pacarnya Devanka. Nah, jadi mungkin karena tadi kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi gitu ya tentang kesenangannya, yang memukul temannya. Kemudian kita posisikan diri sebagai manajer yang bisa lemah lembut, yang bijak kepada anak, jadi tidak langsung menyalahkan. Karena kalau kita menyalahkan seperti itu, anak dia juga langsung nangis awalnya ya. Ketika saya belum ada pendekatan, dia langsung nangis, dia ketakutan gitu karena memang dia tidak sengaja juga memukul mungkin ya, maksudnya tidak sadar gitu memukul. Nah, setelah ditanya kenapa, kemudian itu merupakan hal yang wajar dia lakukan, saya bilang seperti itu karena memang teman-temannya sudah keterlaluan gitu ya. Kemudian keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar ya. Kemudian dia menjawab tentang saling menghargai gitu ya, berarti kalau dia sudah memukul teman, dia tidak menghargai teman gitu. Solusinya seperti apa? Dia bilang kalau ada yang mengejek lagi akan bilang ke Bu Emma atau ke guru-guru yang lain, jadi tidak dengan cara memukul. Jadi solusinya dia akan bilang ke guru bahwa dia sedang tidak nyaman karena diejek oleh temannya, supaya gurunya bisa menegur teman-temannya dan dia tidak akan memukul lagi ke depannya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik karena memang banyak hal yang harus kita perbaiki ketika di kelas atau di sekolah, dan mudah-mudahan ini bisa memperbaiki apa yang kesalahan-kesalahan kita selama ini di kelas atau di sekolah ya. Baik, sepertinya yang saya presentasikan sudah selesai, dan ini ada, sebelum ditutup ada refleksi dulu. Silakan siapa yang mau memberikan tanggapan tentang apa yang sudah kita bahas
budaya positif di sekolah ini? Silakan. Ya, silakan yang lain untuk menanggapi atau ada yang bertanya mungkin Bun, boleh? Pertanyaan nih Bun, kalau ada yang bertanya bisa langsung ditanya. Boleh silakan, ketika ada pertanyaan boleh silakan. Silakan. Atau mau berbentuk refleksi misalnya apa yang Bunda izin bertanya. boleh silakan. Ya, boleh. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, ini Mas, kalian minta saran juga mungkin ya Bun ya. Ya. Untuk siswa kelas atas gitu, dari yang 5 tadi, membuat perasaan bersalah, manajerial, paling cocok yang mana ya Bun? Soalnya kan kelas atas itu udah mulai ya gitu ke guru teh, ya apa kurang sopan gitu. Ya, Betul. mungkin segitu pertanyaannya Bun. Terima kasih Ya, atas terima waktunya. kasih pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan yang lain atau mau langsung jawab dulu? Langsung Jawab jawab saja dulu dulu aja Bun ya. satu-satu. Siap. Untuk siswa kelas atas atau siswa kelas bawah, sebetulnya yang segi 3 restitusi ini sangat tepat untuk dilaksanakan ya. Posisi apa yang terbaik tetap ada di posisi manajer. Kita itu sebagai manajer dengan melakukan segitiga restitusi ini. Ingat, 1, menstabilkan identitas. Ya. Ketika ada masalah di anak, stabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi si anak dibuat bahwa oke, itu wajar gitu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kemudian naik menjadi validasi tindakan yang salah, bahwa kamu punya alasan untuk melakukan itu. Misalnya ada anak yang sekarang itu misalnya cari perhatian wae gitu ya, misalnya teh, dengan melakukan kesalahan-kesalahan teh. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Berusaha pendekatan ya agar anaknya terbuka. Kemudian ada cara yang lebih baik nggak supaya kamu mendapatkan apa yang kamu mau itu gitu, dengan cara apa? Coba dengan tidak melakukan keburukan tapi kebaikan, bisa nggak diganti misalnya tindakan-tindakannya. Kemudian tadi perlunya ada keyakinan kelas ya. Yang paling utama adalah adanya keyakinan kelas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, si guru bisa langsung bertanya, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh kamu? Nah, jadi keyakinan kelas itu harus ada dulu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, nanti kita tanya, kira-kira terakhirnya nih ya, setelah tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kita tanya, keyakinan kelas seperti apa yang sudah kamu langgar? Nah, kemudian nanti misalnya setelah dia jawab, terus kamu akan memperbaikinya dengan seperti apa? Supaya tidak terjadi lagi gitu ya, kejadian yang serupa. Seperti itu mungkin Bu Gaga, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Jadi mau kelas atas, mau kelas bawah, sebetulnya segitiga restitusi ini sangat bisa membantu guru untuk menyelesaikan masalahnya, dan kita bisa berada di posisi terbaik, yaitu sebagai manajer. Ya, Terima kasih Bunda atas jawabannya. Sama-sama Bu Gaga. Ada lagi yang lain? Sharing aja ya, ini bukan berarti saya lebih paham. Mungkin karena saya diberi kesempatan sekarang untuk CGP, menjadi lebih tahu lebih awal ilmunya, dan nanti adik-adik saya ini akan menyusul insya Allah. Jadi nanti tidak akan kaget dengan materi-materi yang disampaikan karena sudah ada sedikit gambaran ya. Amin. Mau ya semua jadi CGP dan jadi guru penggerak nanti ke depannya? Semangat. Semangat. Baik, ada pertanyaan lagi atau refleksi bahwa wah saya hari ini mendapatkan ini gitu, ilmu ini gitu. Silahkan. Bu, saya izin bertanya.
Siap, siapakah ini? Silahkan yang suaranya merdu. Saya Bu. Eh, bagaimana cara Bu Emma? Saya minta pendapat Bu Emma. Bagaimana cara Ibu menghadapi siswa yang kurang bisa, bukan kurang bisa, tidak bisa mengontrol emosinya gitu. Karena ada salah satu siswa yang hampir tiap hari memukul temannya tanpa sebab gitu. Kadang misal dia berantemnya dengan siapa tapi memukul teman yang tidak bersalah gitu. Kadang seperti itu. Baik, Jadi mungkin emosinya meledak gitu. ya. Kembali lagi yang segitiga restitusi ini bisa kita pakai ya. Yang pertama mungkin yang harus dilakukan adalah pendekatan kepada anaknya. Jadi secara terpisah dipanggil mungkin dalam keadaan yang nyaman, tidak banyak teman gitu ya. Mungkin bisa aja kita mengambil waktunya ketika pulang sekolah, anak ini belum pulang, boleh kita panggil dulu. Bisa kita misalnya, oh mau makan ini enggak? Ini ibu punya makanan ini nih, bareng-bareng kita makan sambil ditanya misalnya, kamu hari ini ada masalah ini nih di kelas. Kenapa kamu melakukan itu? Kayaknya kemarin juga sama. Kemarinnya lagi juga sama. Sebetulnya yang kamu cari itu apa? Gitu ya, bisa ditanya. Terus tadi yang hal yang wajar tadi, oh wajar kamu melakukan itu, tapi kalau tiap hari misalnya, kalau tiap hari kamu wajar nggak seperti itu misalnya, bagus nggak? Terus keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kalau boleh bertanya, sudah ada keyakinan kelas dibuat di kelas? Sudah Bu. Sudah. Nah, kalau sudah itu akan menjadi jalan yang baik. Berarti tanya keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Kemudian ketika misalnya dia ingin marah, ingin memukul teman, bisa nggak dialihkan kepada yang lain? Nah, itu nanti bisa menjadi solusi mungkin. Mudah-mudahan ketika dipraktekkan, dan ini bisa terus diingatkan karena ini setiap hari misalnya ya, jadi bisa terus diingatkan kepada anaknya setiap hari. Gitu. Bagaimana Reski? Udah. Jadi mungkin ini tinggal prakteknya aja ketika keyakinan kelasnya sudah ada, jadi tinggal dipanggil anaknya dengan cara yang baik mungkin ya. Kita sebagai manajer itu lebih dari teman dan lebih dari pemantau kalau manajer. Kalau teman itu baik gitu ya, seperti bagaimana layaknya ke teman, tapi dia tidak akan memberikan solusi. Begitu juga pemantau, hanya mengingatkan. Nah, kalau manajer itu lebih baik karena sudah memberikan jalan untuk bagaimana solusinya. Seperti itu Bu Reski, mudah-mudahan dengan dijalankannya segitiga restitusi ini bisa memperbaiki Ananda yang memang tadi katanya tidak bisa terkontrol emosinya ya. Mudah-mudahan jadi diingatkan setiap hari tentang keyakinan kelas. Termasuk dengan teman-temannya yang lain juga diingatkan tentang keyakinan kelasnya. Ya. Terima kasih Bu penjelasannya. Sama. Ada lagi yang lain mungkin yang ingin berpendapat sudah mendapatkan apa hari ini dari kegiatan diseminasi? Ada lagi yang lainnya? Silakan. Tanggapan boleh. Melinda, sepertinya Bu Melinda sudah tidak kuat untuk berbicara. Silakan merefleksikan apa yang ingin disampaikan dari kegiatan ini. Bu Melinda, Bu Mel,
Ya, Bu Mel ada Bu Mel? Ada. Ya, siap. Gimana Bu Mel? Refleksi untuk Hadir. kegiatan hari ini? Eh, pentingnya kesepakatan kelas ya untuk pembelajaran, komitmen bersama peserta didik. Siap. Singkat tapi padat. Terima kasih. Betul apa yang disampaikan Ibu Melinda, keyakinan kelas tadi bisa menjadi solusi buat kita, kemudian nanti segitiga restitusinya juga dilaksanakan ketika ada masalah ya, sehingga anak-anak bisa menjadi anak yang berkarakter baik karena tanggung jawab sendiri gitu ya, bukan karena terpaksa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dari semuanya. Mudah-mudahan menjadi amal baik yang hanya Allah yang bisa membalas kebaikan dari ibu kepala sekolah, juga rekan-rekan guru semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang menggebrak gitu ya, yang tadinya kita memang tidak tahu menjadi tahu dan bisa dilaksanakan di kelas dan di sekolah, dan ini menjadi satu keunggulan di sekolah kita ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya lanjut kepada Bu Rini sebagai moderator. Terima kasih Bunda atas ilmunya. Iya. Baik, terima kasih Bu Emma yang sudah menyampaikan pemaparannya tentang diseminasi budaya positif yang insya Allah dan sangat bermanfaat bagi kita semua dalam konsolidasi di sekolah dan di kelas masing-masing tentang keyakinan kelas dan budaya positif ini. Baik, rekan-rekan semuanya, mari kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Hatur nuhun Bunda ilmuna. Sami kasadayana terus menyempatkan maposna Kak Ibu Haji Oge kasadayana. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sangat bermanfaat kasadayana ya. Bermanfaat Bu. Ya. Salam dari Dedek kecil semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dede Amira. Nuhun kasadayana ya. Di Pangwayungan. Dede Almira. Nuhun mangga saya sarepruk. Dipoto lah burit kalau dipoto lah sadaya. Oh, mangga Bun. On kamera dulu semuanya. On kamera dulu Mama. Bun, sebentar Mama udah keluar, bentar. Oh iya. On cam Bunita. On cam Abi mau lihat di Bu Rini, biasa motornya Nyari Rama. Bu Rini Di HP terkutanya. Screenshotna. Oke, siap. Bunda. Mas Jayana bebas. Ibu Kem. Ya. Gini Mas, senyum Mas. Bentar ya. Bunda nu moto ieu, Bun. Pada di foto, pada di SS, enggal. Ya. Lagi. 1, 2, 3. Ya, sip. Hatur nuhun kasadayana. Nuhun Bunda. Besami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan tugas lagi Bu Emma. Ya, hatur nuhun sadayana.
Ya, itu berapa menit? Coba ditinggali di kasetnya di mana? Kak, itu cara keluar kumaha. Cara keluar lagi kumaha. Hah? Nah, terus. Dina naon dina teh drive tadi naon?